Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita di pagi hari ini itu kita bahas terkait dengan pencairan dana BOS Madrasah dan BOPRA tahun anggaran 2025. Nah, tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sadik tadi bahwa eh, suratnya ini baru tertanggal 13 kemarin, eh, sehingga baru kita tindak lanjuti dan kita harus segera Zoom. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan mekanisme pencairan dana secara umum, ya, sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh pusat. Nah, yang pertama adalah penyaluran dana BOP dan BOS di tahun anggaran 2025 ini itu memang berbeda dengan penyaluran di tahun sebelumnya, ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan per tahap, per semester, namun di 2025 ini kebijakannya adalah penyalurannya itu dilakukan secara triwulan, per 3 bulan, ya. Kalau kemarin per 6 bulan per semester, kalau sekarang per 3 bulan, ya. Memang ada sisi plus minusnya di antara kebijakan per semester dan juga per triwulan. Intinya kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pusat, ya. Jadi tidak perlu ditanya lagi kenapa harus per triwulan, tidak lagi per semester. Itu tidak perlu kita tanyakan lagi. Intinya kita mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan, ya. Jadi per triwulan, ya, di 2025 ini. Sehingga artinya bahwa pencairan di dana BOS dan BOP itu 4 kali dalam 1 tahun. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian adalah RA dan madrasah, ya, selaku penerima dana BOS dan BOP ini itu hanya dapat melakukan pengajuan pencairan sesuai dengan triwulan yang ditetapkan, ya. Ya, jadi nanti akan ada info pengajuan untuk per masing-masing triwulan, dan saat ini kita berada di triwulan 1. Nah, penyaluran triwulan berikutnya itu hanya dapat dilakukan apabila RA dan madrasah itu telah membelanjakan sekurang-kurangnya 80% dari total bantuan yang diterima pada triwulan sebelumnya. Jadi ketika dana BOS BOP cair di triwulan 1, itu segera dicairkan minimal 80% agar nanti di triwulan kedua Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan kembali. Kalau dana triwulan satunya belum digunakan, maka otomatis Bapak Ibu tidak bisa melakukan pengajuan di triwulan berikutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi harus benar-benar eh, di diselesaikan SPJ-SPJ-nya. Nah, kemudian yang ketiga, bagi RA dan madrasah baru, ya, yang belum menerima dana BOP atau BOS di tahun sebelumnya, maka nanti wajib melampirkan surat pernyataan bukan penerima BOP BOS sebagai pengganti daripada LPJ, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah di tahun 2025 ini dilakukan per triwulan sesuai dengan anggaran yang tersedia, ya. Jadi nanti Direktorat KSKK itu akan memetakan anggaran per masing-masing madrasah per triwulannya. Jadi RKAM-nya itu disusun berdasarkan anggaran yang ada itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sadik tadi bahwa saat ini ada namanya kebijakan efisiensi anggaran, ya. Kebijakan efisiensi anggaran yang menyentuh hampir semua lini, ya, hampir semua lini termasuk dana BOS, ya. Nah, jadi ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan
alokasi dana bosnya itu bisa berubah-ubah, ya, bisa berubah-ubah tergantung dari ketersediaan anggaran di pusat. Karena memang alokasi anggaran dana bos BOP swasta ini ada di pusat. Jadi eh, apa yang sudah dialokasikan oleh pusat, nah itu diterima sudah Bapak Ibu. Karena sesuai dengan Juknisbos, kalau Bapak Ibu sudah baca Juknisbos, di situ sudah ada klausul bahwa penyaluran dana bos itu memang sudah ada satuannya, ya, dikalikan dengan jumlah siswa, tetapi ada klausul berikutnya bahwa disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, ya, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Jadi ini harus kita pahami bersama terkait dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, dan jangan lupa juga bahwa BOS ini adalah dana bantuan, ya, bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tentunya dana bantuan ini itu diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran si pemberi bantuan, yaitu si pemerintah, ya. Jadi eh, logikanya adalah Bapak Ibu madrasah tentunya di bawah naungan yayasan penyelenggara itu harus siap membiayai operasional dari madrasah itu, ya, karena madrasah swasta itu diselenggarakan oleh yayasan, sehingga yayasan punya kewajiban untuk menyediakan anggaran operasional demi jalannya madrasah tersebut. Sedangkan kehadiran pemerintah di sini memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan. Jadi itu harus kita pahami, ya. Yang kedua, terkait dengan proses verifikasi. Nah, untuk proses verifikasi ini, jenjang RA, MI, dan MTS seperti tahun-tahun sebelumnya itu diverifikasi oleh admin BOS kabupaten kota. Ya, sedangkan untuk jenjang MA, MAK ini diverifikasi oleh admin BOS Kanwil Kemenak Provinsi. Ini sama dengan periode sebelumnya. Nah, verifikasi itu dilakukan melalui portal BOS, ya. Jadi khusus untuk triwulan 1 ini itu verifikasi dilakukan melalui portal BOS semuanya. Kalau tahun sebelumnya RA di portal BOS, MI, MTS, MA di RKAM, untuk tahun ini khusus, ya, khusus untuk triwulan 1 itu semuanya melalui portal BOS. Nah, yang perlu diingat oleh admin yang melakukan verifikasi bahwasanya verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan berkas pengajuan, ya, terhadap kelengkapan berkas pengajuan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, ya. Jadi ada beberapa persyaratan itu dicek kelengkapan, ya, dan kebenarannya, kebenaran pengisiannya sesuai dengan petunjuknya, ya. Jadi Bapak Ibu di admin kabupaten kota tidak perlu meminta nota-nota, tidak perlu meminta kwitansi-kwitansi. Nah, itu tidak perlu Bapak Ibu, ya. Terkait dengan LPJ-nya itu, Bapak Ibu cukup melihat kesesuaian pelaporan LPJ-nya. Berapa uang yang dia terima di tahap sebelumnya dengan berapa yang dia realisasi, apakah sudah ada sisa dananya atau tidak. Kalau ada sisa dananya, apakah dia sudah kembalikan, bukti pengembaliannya seperti apa. Jadi yang dicek itu adalah kelengkapan berkasnya. Apakah dokumennya itu diisi sudah sesuai dengan petunjuk, sudah ditandatangani, sudah ada materai, sudah ada stempelnya atau seperti apa. Jadi Bapak Ibu memverifikasi kelengkapan berkas. Supaya apa? Supaya waktu ini cukup, ya, cukup untuk dilakukan verifikasi karena waktunya sangat terbatas, Bapak Ibu. Untuk mekanisme pengajuan pencairan dana BOP BOS periode triwulan 1 ini, khusus untuk lembaga itu tanggal 13 sampai 18 Maret 2025. Sedangkan untuk proses verifikasinya oleh Kemenak Kabupaten Kota dan Kanwil itu tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2025. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini adalah Bapak Ibu di madrasah mohon dicek dengan baik sebelum Bapak Ibu melakukan pengajuan, ya. Berkas-berkasnya itu sudah sesuai dengan yang sudah diarahkan atau tidak. Jangan sampai Bapak Ibu sudah terlanjur melakukan pengajuan,
kemudian admin kabupaten kota juga tidak gercep untuk verifikasi, dia verifikasi di akhir-akhir, kemudian ditolak, dan pada saat ditolak, pengajuan oleh lembaga sudah ditutup. Nah, ini sangat krusial Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu di admin kabupaten kota juga diharapkan agar mengecek setiap hari di rentang waktu 13 sampai 19 Maret itu jangan sampai sudah ada pengajuan dari lembaga agar jika memang ada kesalahan bisa langsung ditolak Bapak Ibu. Karena pengajuan oleh lembaga itu sampai tanggal 18 Maret saja. Lewat dari 18 Maret, ketika ada perbaikan, mereka tidak bisa lagi melakukan perbaikan. Dan akibatnya adalah mereka tidak menerima dana BOS di triwulan 1. Karena tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Sadik, bahwa tidak ada perpanjangan. Ya, tidak ada perpanjangan. Lewat berarti hangus dananya. Nah, yang kedua, pengajuan dan verifikasi dilakukan melalui portal BOS Kemenak pada laman bos.kemenak.go.id untuk triwulan 1 ini ya. Dan insya Allah estimasi pencairan dana oleh madrasah itu di tanggal 25 sampai 27 Maret. Ya, karena setelah diverifikasi, kemudian nanti diproses di bank penyalur, insya Allah tanggal 25 Maret dan seterusnya itu dana sudah masuk ke rekening madrasah. Mudah-mudahan seperti itu sehingga sebelum Lebaran Bapak Ibu sudah bisa melakukan proses pencairan dananya. Insya Allah ya. Nah, selanjutnya ini yang perlu kita pahami sebab dan akibat Bapak Ibu agar Bapak Ibu betul-betul paham konsekuensi ya. Nah, pengajuan pencairan dana itu dibatasi hanya 1 kali dalam 1 periode triwulanan. Artinya proses pengajuan itu hanya 4 kali Bapak Ibu. Triwulan 1 1 kali pengajuan, triwulan 2 1 kali, triwulan 3 1 kali, triwulan 4 1 kali. Tidak ada lagi seperti tahun sebelumnya ada batch 1, batch 2, batch 3 dan seterusnya. Ini cukup 1 kali periode. Ini yang harus betul-betul menjadi perhatian Bapak Ibu admin BOS di Kemenak Kabupaten Kota, Bapak Ibu pengawas madrasah untuk mengingatkan madrasahnya, mengontrol agar mereka melakukan pengajuan di periode yang sudah ditetapkan oleh pusat. Karena Bapak Ibu di poin 2, apabila lembaga tidak melakukan pengajuan pencairan dana pada periode yang ditentukan, maka dana BOS tidak dapat lagi dilakukan pencairan untuk periode dimaksud. Hangus, begitu Bapak Ibu. Sedangkan untuk pencairan pada periode berikutnya hanya akan dicairkan senilai periode dimaksud. Anggaran yang tidak diajukan di periode sebelumnya tidak diakumulasikan. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Artinya, misalkan Bapak Ibu terima dana triwulan 1 10 juta. Nah, Bapak Ibu triwulan 2 10 juta, triwulan 3 10 juta, triwulan 4 10 juta. Nah, pada saat triwulan 1 Bapak Ibu tidak cairkan, maka di triwulan 2 nanti yang diajukan hanya 10 juta, bukan 20 juta. Karena yang satu tidak cairkan, maka tahun triwulan ini dapat 20 juta. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu hukuman atau akibat dari atau konsekuensi dari kelalaian Bapak Ibu sendiri di madrasah. Ya, artinya Bapak Ibu tidak dirasa tidak membutuhkan itu. Ya, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sadar akan haknya Bapak Ibu menerima bantuan, tapi Bapak Ibu juga sadar akan kewajiban Bapak Ibu dalam melakukan pengajuan pencairan. Nah, ini harus diperhatikan dengan seksama. Sekali lagi, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak melakukan pengajuan di tanggal 13 sampai 18 Maret ini, maka dana BOP BOS triwulan 1 itu hangus Bapak Ibu. Nah, sedangkan nanti di triwulan kedua, itu Bapak Ibu hanya bisa mengajukan pencairan untuk triwulan 2 saja. Yang triwulan 1 hangus, tidak diakumulasikan. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu pahami. Ya, jangan kebiasaan di tahun-tahun sebelumnya, di akhir-akhir periode baru Bapak Ibu mulai gerasa gerusuk. Akhirnya salah, ditolak, Bapak Ibu tidak bisa lagi dan menyesal pada ujungnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, mohon
diperhatikan dengan seksama tanggal periodenya. Kalau perlu ditempel di dinding itu. Jangan sampai Bapak Ibu telat. Begitupun juga Bapak Ibu di admin kabupaten kota, batas air verifikasinya itu tanggal 19. Jangan sampai kalau lewat, madrasah sudah mengajukan, tapi Bapak Ibu lupa untuk verifikasi, ini juga berakibat madrasah itu tidak bisa mendapatkan dana BOP BOS. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu pengawas bisa mengontrol hal tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan penggunaan EDM Erekam. Nah, untuk penggunaan EDM Erekam ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sadik tadi, bahwa mulai Desember 2024 kemarin hingga saat ini, itu aplikasi-aplikasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh proyek REP MEKR, seperti EMIS, EDM Erekam, AKG, KKG, AKMI, dan lainnya, itu masih dalam proses migrasi data ke data center Kemenak. Ya, karena yang sebelumnya itu kan pakai dana proyek tuh. Sekarang dialihkan ke data center Kemenak karena sudah selesai masa proyeknya. Nah, dengan masih berjalannya proses migrasi tersebut dan tentunya juga saat ini kita diperhadapkan dengan eh, mendesaknya pencairan dana, maka diambil kebijakan khusus untuk triwulan 1 ini menggunakan portal BOS. Tetapi sepertinya yang disampaikan juga bahwa di periode selanjutnya itu tetap menggunakan aplikasi Erekam, ya. Jadi bukan aplikasi Erekam tidak digunakan lagi, tetapi khusus untuk triwulan 1 dibijaki sementara menggunakan portal BOS. Nanti di triwulan 2 dan seterusnya tetap menggunakan Erekam. Sehingga Bapak Ibu di madrasah tetap menginputkan rencana kerja anggarannya di aplikasi Erekam, ya. Nah, tetap menginputkan rencana anggarannya di aplikasi Erekam, ya. EDM-nya kan insya Allah sudah, Erekamnya lagi, ya. Nah, terkhusus dengan madrasah negeri. Ini madrasah negeri yang kalau madrasah swasta saya yakin dan pasti input. Karena kalau tidak input maka tidak mendapatkan dana BOS. Nah, madrasah negeri ini yang dana BOS-nya sudah dikasih terlebih dahulu, mohon juga menjadi perhatian untuk diinputkan di aplikasi Erekam, ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Salik tadi kemarin hasil evaluasi kita di tahun anggaran 2024 itu masih ada tuh salah satu madrasah negeri yang sampai saat ini belum selesai penginputan belanjanya, realisasi belanjanya di aplikasi Erekam. Nah, ini kalau jadi temuan, maka ya siap-siap seperti itu, ya. Karena eh, informasi dari pusat bahwa BPK itu sudah melakukan pemeriksaan pelaporan dana BOS dengan menarik data dari Erekam, ya. Nah, jadi eh, mohon dengan sangat Bapak Ibu di madrasah negeri sekarang sudah mulai dicicil menginputkan Erekam-nya, kemudian menginputkan LPJ-nya, ya, karena Bapak Ibu sudah terima dana BOS dari Januari kemarin. Sedangkan kalau untuk madrasah swasta memang masih baru mau melakukan pengajuan pencairan dana ini. Dan tetap madrasah swasta wajib menginputkan di Erekam. Karena kalau tidak maka pasti akan terkendala di pelaporannya, di pengajuan berikutnya. Jadi saya menjelaskan terkait dengan tahapan pengajuan oleh lembaga secara detail. Tadi pertama, kita mengakses portal BOS di halaman https://bos.kemenak.go.id. Kemudian untuk login nanti Bapak Ibu bisa klik tombol masuk di pojok atas kanan. Bapak Ibu juga di situ tersedia link untuk mengunduh Juknis BOS. Silakan diunduh. Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol masuk, maka Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman login. Nah, di halaman login tersebut, nanti Bapak Ibu eh, silakan masukkan username dan password, ya, yang terdaftar, username dan password portal BOS. Tetapi kalau Bapak Ibu lupa, ya, di madrasah lupa atau memang tidak punya akun portal BOS, maka silakan Bapak Ibu login menggunakan fasilitas SSO EMIS. Nanti Bapak Ibu klik yang ada tulisan Open SSO EMIS itu. Nah, setelah Bapak Ibu klik nanti akan diarahkan ke
halaman login aplikasi EMIS. Nah, nanti di halaman login aplikasi EMIS silakan masukkan username dan password EMIS-nya, kemudian login. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal kembali ke portal BOS, refresh halamannya, kemudian nanti akan muncul otomatis tombol dashboard. Silakan diklik tombol dashboardnya. Nanti Bapak Ibu kemudian akan diarahkan untuk masuk ke dashboardnya portal BOS, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di dashboardnya Bapak Ibu akan muncul tampilan berapa anggaran BOS di 2025 yang Bapak Ibu terima. Ya, jumlah siswanya berapa, kemudian jumlah anggarannya berapa, triwulan 1 berapa, triwulan 2 berapa, triwulan 3 berapa, triwulan 4 berapa. Untuk saat ini tentunya yang muncul baru triwulan 1. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga muncul status reguler. Bapak Ibu masih mengisi data. Nanti setelah mengisi data, Bapak Ibu mengajukan, nanti mengajukan, terverifikasi dan seterusnya. Ya, itu tampilan dashboardnya madrasah. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu nanti kemudian diminta untuk mengisi data LPJ. Ya, nanti ada di menu BOS reguler. Ya, menu BOS reguler, submenu data LPJ. Nah, untuk data LPJ ini khusus jenjang RA itu wajib mengupload LPJ Bob tahun 2024 ya, khusus RA. Jadi nanti tinggal klik menu data LPJ, akan tampil daftar LPJ-nya, kemudian klik data LPJ ya. Nanti Bapak Ibu setelah klik tombol data LPJ itu akan muncul form ya. Form dokumen LPJ. Nanti Bapak Ibu silakan mengisi jumlah dana yang digunakan berapa, kemudian sisa dananya berapa jika ada, kemudian kalau ada sisa dana jumlah yang dikembalikan berapa, kemudian eh, Bapak Ibu silakan upload LPJ-nya ya. Kemudian silakan Bapak Ibu upload bukti pengembalian dana jika ada. Nah, kalau ada perubahan RKAM di RA, silakan di-upload perubahannya. Nah, ini nanti otomatis, persentasenya juga akan otomatis. Ingat bahwa pengajuan di periode nanti itu minimal 80% dari periode sebelumnya. Ya, penggunaannya. Jadi kalau di situ persentasenya belum sampai 80%, pasti tombol simpannya tidak akan tidak akan terbuka. Nah, itu terkait dengan RA. Nah, khusus untuk MI MTS MA, nah untuk MI MTS MA, MAK di triwulan 1 ini LPJ itu belum menjadi persyaratan, ya. Jadi Bapak Ibu di madrasah itu belum wajib untuk mengupload LPJ tahun 2024. Kenapa? Karena memang LPJ Bapak Ibu ada di RKAM, ya. Tombol menarik data RKAM itu belum masih dalam proses, ya. Nah, nanti jadi untuk RA itu wajib diupload, sedangkan untuk MI, MTS, MA itu diabaikan bagian LPJ ini, ya. Nah, Bapak Ibu di admin kabupaten kota juga harus paham supaya Bapak Ibu jangan minta LPJ madrasahnya karena memang untuk saat ini belum wajib di triwulan 1. Nah, nanti di triwulan 2 ketika dia sudah menggunakan RKAM ya sudah aman. Tetapi nanti di triwulan 1 ini pusat akan menyediakan ya, akan menyediakan mekanisme untuk Bapak Ibu bisa mengupload LPJ BOS tahun 2024. Tetapi itu nanti setelah periode pengajuan dan verifikasi ini berakhir karena memang waktu kita terbatas Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini RA wajib upload, MIMTS MAMAK tidak wajib upload. Ya, poinnya di situ. Kemudian ini sudah tadi. Nah, kemudian yang kedua persyaratan pencairan dana. Ya. Nah, di persyaratan pencairan dana ini seluruh lembaga baik RA, MI, MTS, MA, MAK wajib mengupload dokumen persyaratan pencairan dana sesuai format yang telah ditentukan di portal BOS. Ya, jadi sesuai format yang telah ditentukan dari portal BOS. Jadi jangan menggunakan format-format lain, apalagi mengambil format tahun sebelumnya. Ya, apalagi mengambil format tahun sebelumnya. Itu harus diperhatikan ya. Jadi menggunakan format yang ada di
portal BOS saat ini. Nah, di sini ada 5 dokumen persyaratan yang wajib Bapak Ibu siapkan. Yang pertama perjanjian kerjasama, yang kedua surat permohonan pencairan dana, yang ketiga SPTJM, yang keempat kwitansi penerimaan dana, dan yang terakhir RKAM atau RKRA. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu sudah ada tombol unduh template berkas. Silakan Bapak Ibu klik untuk mengunduh template berkasnya. Ini Bapak Ibu, eh, saya akan menjelaskan secara detail daripada pengisian supaya Bapak Ibu jangan sampai keliru, ya. Nah, nah, ini saya bahas yang pertama terkait dengan perjanjian kerjasama, ya. Perjanjian kerjasama di sini nanti setelah Bapak Ibu klik unduh, ya, unduh formatnya nanti muncul seperti ini. Nah, di sini saya contohkan untuk RA, ya. Tapi untuk madrasah juga hampir sama, ya. Nah, yang di sini Bapak Ibu di nomor 1 ini, ya, di nomor 1 ini itu Bapak Ibu isi dengan nama satuan pendidikan, ya, diisi dengan nama satuan pendidikan. Contoh Raudatul Atfal Al-Qalam, ya, atau Aisyah atau apa begitu, ya. Nah, atau Madrasah Ibtidaiyah Assalam atau apa begitu, ya. Nah, kemudian di nomor 2 ini, ya, di nomor 2 ini Bapak Ibu isi dengan nomor PKS, ya, versi madrasah sesuaikan dengan tata persuratan yang ada di madrasah masing-masing, ya. Sesuaikan dengan tata persuratan yang ada di madrasah masing-masing. Oke? Nah, jadi sesuaikan dengan tata persyaratan masing-masing karena formatnya kan masing-masing madrasah berbeda-beda untuk di nomor 2 ini. Oke. Kemudian di nomor 3 ini Bapak Ibu isi dengan nama kepala madrasah, nama kepala satuan pendidikan, ya, nama kepala RA atau nama kepala madrasahnya. Kemudian di nomor 4 ini Bapak Ibu isi dengan nama satuan pendidikan atau nama lembaganya, ya. Nah, kemudian di nomor 5 ini Bapak Ibu juga mengisinya dengan nama satuan pendidikannya, ya. Nah, misalkan di sini nomor 4 RA Assalam. Nah, kalau di nomor 5 di nomor 4 ini hanya Assalamnya, kalau di nomor 5 ada embel-embel jenjangnya RA Assalam atau MI apa begitu, ya, nomor 5. Nah, sedangkan di nomor 6 itu diisi dengan nama kabupaten domisilinya. Misalkan di Kota Kupang, di Manggarai. Nah, itu ya harus diperhatikan. Kemudian kita lanjut ke nomor 7, ya. Nah, di nomor 7 di bagian pasal 2, nomor 7 ini Bapak Ibu isikan dengan nilai dana BOS yang dialokasikan pada triwulan 1 dalam bentuk angka, ya. Jadi Bapak Ibu lihat di dashboard portal BOS itu kan sudah ada tuh tampilan Bapak Ibu terima dana BOS triwulan 1 itu berapa. Di situ diisi persis dengan yang ada di dashboard. Nomor 7 itu dalam bentuk angka, sedangkan nomor 8 dalam bentuk huruf, ya. Jadi cek di dashboard khusus di triwulan 1. Kemudian di nomor 9 ini Bapak Ibu isi dengan nomor rekening penyaluran, ya, nomor rekening penyaluran. Nah, nomor 10 itu diisi dengan nama rekening. Kalau nomor 9 nomor rekeningnya, nomor 10 diisi dengan nama rekening. Nah, rekening ini adalah rekening yang sudah diterbitkan oleh Kemenak Pusat. Nah, kalau Bapak Ibu madrasah yang lama pasti sudah tahu nomor rekeningnya, sudah tahu, ya, sudah ada di tanda terima eh, apa BOS yang di tahun sebelumnya. Sedangkan kalau Bapak Ibu yang madrasah baru itu dikosongkan saja, ya, cukup dikosongkan saja karena memang nomor rekeningnya belum ada, khusus madrasah baru, ya. Nah, ini juga harus jadi perhatian di admin kabupaten kota dalam melakukan verifikasi, ya. Jadi nomor 9 dan 10 itu rekening yang lama khusus madrasah penerima dana BOS sebelumnya.
Sedangkan untuk madrasah baru itu nomor 9 dan nomor 10 itu dikosongkan. Oke, ya. Nah, nanti ketika rekeningnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu melakukan penyesuaian daripada PKS tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 11. Ya. Nah, nomor 11 ini Bapak Ibu isi dengan nama satuan pendidikan. Ya. RA apa, MI apa, begitu. Ya. Kemudian nomor 12 diisi dengan nama satuan pendidikannya lagi. Kepala RAA, kepala MI apa, begitu. Ya. Kemudian di nomor 13 diisi dengan nama kepala madrasahnya atau nama kepala RA-nya. Ya. Nama lengkapnya ya. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai, Bapak Ibu silakan di print ya, dokumen ini di print. Nah, kemudian setelah di print, Bapak Ibu tanda tangan. Ya, kepala madrasah tanda tangan basah ya. Jadi setelah di print baru tanda tangan. Bukan Bapak Ibu di Word, kemudian ditempel tanda tangannya. Itu saya harapkan admin kabupaten kota itu jeli. Ya, jadi jangan eh, jangan meng-ACC yang tanda tangannya dan stempelnya itu ditempel. Harus tanda tangan basah. Ya, jadi di print dulu dokumennya, baru ditanda tangan. Setelah ingat karena ini PKS, ditanda tangan di atas materai 10.000, ya, di atas materai 10.000, kemudian ditanda tangan di atas materainya, kemudian distempel. Stempel itu mengenai tanda tangan dan materai. Oke, nah setelah dokumen ini sudah di-print, ditanda tangan, distempel di atas materai 10.000, barulah Bapak Ibu scan. Hasil scan-nya dalam bentuk file PDF. Ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi, mohon admin kabupaten kota saat verifikasi jeli. Kalau materainya juga jeli, jangan sampai materai yang digunakan itu 1 untuk 5 dokumen. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi materainya harus berbeda, kemudian tanda tangannya harus basah, stempelnya juga harus basah. Oke? Nah, kalau yang pakai tempel-tempel di Word baru print PDF, ditolak saja. Nah, sudah diingatkan itu. Itu yang pertama, terkait dengan dokumen PKS. Selanjutnya, yang kedua, terkait dengan dokumen permohonan pencairan dana. Nah, untuk dokumen permohonan pencairan dana sendiri, yang pertama, ya, di nomor 1, ini Bapak Ibu isi dengan kop surat madrasah, ya, kop surat satuan pendidikan, ya, sesuai dengan tata persuratan yang Bapak Ibu punya. Kemudian di nomor 2, itu diisi dengan nomor surat. Ya, ini juga disesuaikan dengan tata persuratan pada satuan pendidikan masing-masing. Nah, di nomor 3, ini Bapak Ibu isi dengan tanggal, bulan, dan tahun. Ya, nah, tanggal, bulan, dan tahun ini apa yang harus diisi? Itu disesuaikan dengan pada saat Bapak Ibu melakukan pengajuan. Jadi kalau contoh sekarang Bapak Ibu lakukan pengajuan di tanggal 14, ya berarti tanggalnya tanggal 14 Maret 2025. Kalau besok baru Bapak Ibu lakukan pengajuan, ya berarti diisi dengan tanggal 15. Begitu ya. Nah, jadi tanggal itu tidak ditentukan. Itu disesuaikan dengan pada saat Bapak Ibu kerja. Ya. Yang penting apa? Jangan melewati tanggal 18. Karena 18 itu tanggal terakhir pengajuan. Jadi disesuaikan dengan tanggal pada saat Bapak Ibu melakukan pengajuan. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk nomor 4 itu diisi dengan nama satuan pendidikan. Ya. Kemudian di nomor 5 itu diisi dengan tahun anggaran. Ya, tahun anggaran saat ini yaitu tahun 2025. Ya. Nah, ini dalam kurung sesuai tahun anggaran berjalan tuh sebaiknya dihapus Bapak Ibu ya. Yang ini sebaiknya dihapus sesuai tahun anggaran, dihapus ya, langsung tahun anggaran 2025. Kemudian sebesar nomor 6 ini diisi dengan nilai BOP atau BOS yang Bapak Ibu terima di triwulan 1 ya, di triwulan 1 sesuai dengan yang muncul di dashboard portal BOS-nya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang nomor 6 dalam bentuk angka, kalau yang nomor 7 dalam bentuk huruf. Ini harus diperhatikan ya. Nah, ini
admin kabupaten kota juga harus jeli dalam melihat ini Bapak Ibu. Ya, jangan sampai yang di portal bosnya beda dengan yang dia tulis di dokumennya. Oke. Kemudian di nomor selanjutnya, nomor 8, ini diisi dengan nama satuan pendidikan. Ya, diisi dengan nama satuan pendidikan. Kepala RA apa, kepala MI apa, begitu. Kemudian di nomor 9 diisi dengan nama kepala satuan pendidikan. Ya, nama si kepala madrasahnya. Nah, kemudian dokumen ini di-print, ya, di-print, baru ditandatangan basah, lalu distempel. Nah, surat permohonan ini tidak perlu tempel materai, ya. Jadi sekali lagi di surat permohonan ini tanpa materai, ya, tanpa materai. Jadi cukup tanda tangan dan stempel, ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk dokumen surat permohonan. Selanjutnya untuk dokumen SPTJM. Nah, untuk dokumen SPTJM ini Bapak Ibu, ini diperhatikan untuk nomor 1 itu diisi dengan kop satuan pendidikan, ya, kop RA atau kop madrasah yang berlaku. Kemudian di nomor 2 ini diisi dengan nama kepala satuan pendidikannya, kepala madrasahnya atau kepala RA-nya. Nomor 3 diisi dengan NIK, ya, bukan NIP tapi NIK, nomor induk kependudukan, ya, NIK, ya, sesuai dengan KTP, ya, bukan NIP, ya, NIK, NIK. Oke. Eh, kemudian yang keempat itu diisi dengan nama satuan pendidikan. Jadi kepala madrasah RA apa, kepala madrasah MI apa, begitu, ya. Kemudian nomor 5 itu diisi dengan alamatnya, ya. Jadi alamat dari satuan pendidikan itu apa, itu diisi. Oke. Jadi alamat itu ya jalan, desa, kecamatan, kabupaten. Oke. Oke. Kemudian eh, seterusnya nomor 6. Nah, ini diisi dengan tempat kedudukan, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh, Kota Kupang, tanggal 14 Maret 2025. Ya, jadi tempat kedudukan, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu disesuaikan dengan saat Bapak Ibu kerja. Ya, jadi tidak ada tanggal yang ditetapkan. Sesuaikan. Kalau Bapak Ibu kerja tanggal 15, ya berarti 15. Kerja tanggal 16, ya berarti 16, begitu. Oke? Untuk nomor 7 diisi dengan nama satuan pendidikan, kepala madrasah, RA apa, MI apa, begitu. Kemudian nomor 8 diisi dengan eh, nama kepala madrasahnya atau nama kepala RA-nya. Oke. Nah, setelah itu dokumen ini Bapak Ibu print, ya, tempel materai 10.000, tanda tangan di atas materai, baru distempel mengenai tanda tangan dan materai. Setelah itu di scan, ya. Oke, jangan menggunakan scan tanda tangan yang ditempel di Word baru di PDF-kan. Itu tidak boleh, ya. Materai juga jangan kupas dari yang PKS baru tempel lagi di sini. Jangan, ya. Kita bisa melihat materai itu dipakai berulang kali atau tidak dilihat dari nomor seri materainya Bapak Ibu. Jadi jangan salah, kita tidak cek, kita cek itu nomor seri materainya. Bisa jadi nomor seri materai antara yang di PKS dengan di sini sama. Berarti itu Bapak Ibu tempel lagi itu materainya itu, ya. Nah, ini kabupaten kota selaku verifikator juga harus jeli. Jangan hanya lihat-lihat saja. Jeli melihat kebenaran daripada dokumen yang dia berikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu. Selanjutnya ini nanti di-scan dalam bentuk file PDF. Oke. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat terkait dengan kwitansi ini, ya, terkait dengan kwitansi ini perlu juga diperhatikan nomor 1 pasti kop surat dari RA atau MI. Kemudian nomor 2 itu nomor kwitansi, ya, ini disesuaikan dengan tata persuratan di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian di nomor 3 ini diisi jumlah uangnya, ya, yang Bapak Ibu terima di triwulan 1 sesuai dengan yang muncul di dashboardnya Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian
nomor 3 ini dalam bentuk angka, nomor 4 dalam bentuk huruf. Oke, pastikan pelabelan huruf juga sesuai. Jangan angkanya 10 juta, di bawahnya 10 juta 350, di bawahnya 10 juta 250 di terbilangnya. Itu keliru ya. Ini harus dicek dengan baik. Jangan asal-asal Bapak Ibu. Begitupun tim verifikator. Dicek dengan teliti, jangan asal-asal juga dicek Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nomor 5 ini diisi dengan nama satuan pendidikan ya. Pada madrasah apa atau pada pada RA apa gitu ya. Itu harus jelas. Kemudian nomor 6 juga sama. Kepala madrasah apa? Kepala madrasah ibtidaiyah apa atau kepala RA apa gitu di nomor 6 ya, diisi dengan nama satuan pendidikannya. Kemudian nomor 7 ini diisi dengan nomor PKS versi madrasah. Nah, ini kembali Bapak Ibu silakan kembali lihat dokumen PKS yang tadi sudah Bapak Ibu buat di pertama itu. Yang nomor PKS versi madrasah itu, nah itu diisi kembali di nomor 7 ini. Kemudian di nomor 8, eh, Bapak Ibu diisi tempat kedudukan, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, tanggal, bulan, dan tahun. Oke. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Untuk RA itu formatnya berbeda dengan MI, ya, dengan MTS, dengan MA, ya. Perbedaannya bukan dari segi eh, format bakunya, tetapi dari segi penomoran PKS-nya, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di RA copy paste yang format MI, MTS, MA. Begitupun sebaliknya. MI MTS MA copy paste format dari RA. Kenapa? Karena di format itu sudah dicantumkan oleh pusat langsung nomor PKS versi pusat, ya. Nah, itu harus diperhatikan yang B723 DT11 itu versi madrasah punya, nanti versi RA punya beda, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu saling copy paste, ini nanti mengakibatkan kekeliruan. Dan Bapak Ibu di admin kabupaten kota mohon diverifikasi dengan baik, dicek tuh nomor PKS versi RA dengan versi madrasah itu berbeda nomornya. Jangan sampai karena copy paste kemudian menjadi salah. Ini harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya di nomor 9 silakan Bapak Ibu isi nama kepala madrasahnya. Kemudian setelah itu di print, ditempel materai 10.000, tanda tangan, kemudian distempel mengenai tanda tangan dan materai, ya. Ingat lagi materainya tidak boleh ambil dari yang sebelumnya, pakai materai baru, ya Bapak Ibu ya. Nah, materai itu kan bisa Bapak Ibu alokasikan di dana BOS, ya. Jangan Bapak Ibu pelit-pelit dengan materai itu, ya. Jadi jangan satu materi dipakai berkali-kali. Beli berapa materi memang yang dibutuhkan, ditempel pisah-pisah. Setelah ditempel materi, tanda tangan, stempel, kemudian di-scan rapi dalam bentuk PDF. Oke, itu terkait dokumen kwitansi. Nah, ini. Di dokumen RKM ini Bapak Ibu, ini mungkin ya, mungkin nanti Bapak Ibu ketika download di portal BOS itu masih ada kekeliruan yang belum diperbaiki oleh pusat uploadnya. Nah, jadi saya menjelaskan yang format RKM yang dikasih oleh pengelola BOS tingkat pusat di grup BOS provinsi. Nah, mungkin kalau masih berbeda dengan yang Bapak Ibu hasil unduhan, bisa tinggal diedit saja di bagian akhirnya saja. Kalau eh, masih tertera tahap 1, tahap 2, itu berarti masih keliru. Ya, karena kan sekarang penyalurannya per triwulan, bukan lagi per tahap. Ya, tapi selebihnya sama. Hanya bedanya di kolom triwulan 1 itu, kalau yang di format sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah iseng-iseng download kemarin, atau tadi pagi belum berubah, itu masih ada tahap 1, tahap 2. Nah, yang dipakai itu yang tinggal disesuaikan saja kolomnya triwulan 1. Oke? Nah, di sini Bapak Ibu, di bagian RKM-nya ini, perlu diperhatikan nomor 1 itu diisi dengan nama satuan pendidikan, nama RA atau nama madrasahnya. Kemudian yang kedua diisi dengan NSM-nya.
yang ketiga diisi dengan desa kecamatannya, yang keempat diisi dengan kabupaten kotanya, yang kelima diisi dengan provinsinya. Oke. Yang keenam diisi dengan judul kegiatannya. Contoh misalkan Bapak Ibu kan sudah sering tuh buat RKM, kan ada tuh judul kegiatan, misalkan pembayaran operasional madrasah, itu judul kegiatannya. Nanti di bawahnya bayar listrik, bayar air, dan seterusnya. Kemudian mungkin yang ke B, pembayaran operasional gaji atau gaji guru atau apalah Bapak Ibu disesuaikan ya. Kalau baik ya, baiknya adalah Bapak Ibu tetap menggunakan rujukan yang ada di RKAM ya, menggunakan rujukan sesuai dengan yang di RKAM, tinggal di copy paste di sini saja. Ya, supaya apa? Nanti ini kan tetap akan Bapak Ibu laporkan di RKAM nanti. Ini kan hanya sementara yang di portal BOS yang pakai Excel ini. Supaya Bapak Ibu tidak susah lagi ketika Bapak Ibu yang dari Excel ini mau diinputkan di RKAM, tidak susah lagi menentukan kegiatan, subkegiatan, kemudian detailnya. Jadi lebih bagus itu Bapak Ibu ambil referensi kegiatan, subkegiatan, kemudian detail belanjanya, rincian-rincian belanjanya, itu Bapak Ibu ambil referensinya dari RKAM. Supaya itu mempermudah Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu input di RKAM. Karena ini sekali lagi ini bersifat sementara. Hanya di triwulan 1. Ya. Nah, kemudian yang di nomor 7 itu Bapak Ibu isi volumenya. Ya, atau banyaknya barang yang Bapak Ibu mau belanjakan di item itu. Nomor 8, Bapak Ibu isi dengan satuannya. Apakah dos, buah, paket, rim, atau apa. Itu tergantung disesuaikan dengan jenis barangnya tentunya. Kemudian nomor 9 diisi dengan harga satuan barang itu. Misalkan kertas, satuannya 50.000 atau berapa. Begitu. Kemudian nomor 10 jumlahnya. Artinya harga satuan dikali volume. Misalkan kertas tadi kita beli volumenya 5, satuannya 50.000. Berarti jumlahnya 5 kali 50.000. Berarti 250.000. Seperti itu. Kemudian di nomor 11 itu anggaran triwulan 1. Nah, tinggal Bapak Ibu copy paste saja yang tadinya ada di kolom jumlah. Oh, 250.000 itu dialokasikan di triwulan 1. Maka triwulan 1 ditulis 250.000 juga. Nah, itu dirincikan tergantung dari besaran jumlah biaya Bapak Ibu dengan alokasinya dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, yang perlu perhatikan tadi Bapak Ibu, karena eh, RKAM ini, penyaluran dana BOS ini dibagi per triwulan, ini harus diperhatikan. Bapak Ibu juga harus membagi alokasinya per triwulan, Bapak Ibu. Ya, jadi harus dipetakan. Pertama, tentunya Bapak Ibu membiayai biaya operasional dulu. Ya, misalkan eh, sudah ada rencana Bapak Ibu dalam 1 tahun. Ya, sudah ada rencana Bapak Ibu dalam 1 tahun. Misalkan tadi apa namanya, bayar honor guru, ya, bayar honor guru per bulan berapa, berapa orang, berapa satuannya, berapa per bulannya, itu harus jelas. Jadi dibagi sampai 3 bulan. Kemudian bayar langganan listrik, bayar langganan air, kemudian langganan internet mungkin, kemudian operasionalnya mungkin beli ATK, ada kegiatan apa itu Bapak Ibu harus petakan dengan jelas di triwulan 1 ini apa-apa saja, ya. Nanti di triwulan 2 apa-apa saja. Makanya sebaiknya memang bagusnya Bapak Ibu tuh sudah punya RKAM 1 tahun, ya. RKAM 1 tahunnya sudah ada, ya. Sudah ada RKAM 1 tahun, pasti kan Bapak Ibu sudah buat itu pagu indikatifnya kan pasti sudah dibuat. Nah, dari RKAM 1 tahun itu disesuaikan sudah. Oh, jadi triwulan satunya sekian, ini apa-apa saja. Triwulan 2 tuh beli apa-apa saja. Triwulan 3 tuh beli apa-apa saja. Nah, itu harus dipetakan tuh. Ya. Jadi fokus kita di triwulan 1, kita belanja apa? Ya, bayar honor guru Januari, Februari, Maret. Bayar listrik Januari, Februari, Maret. Belanja internet Januari, Februari, Maret. Ya. Jadi triwulan 1 itu Januari, Februari, Maret. Ya. Kemudian beli ATK
beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tentunya disesuaikan dengan nilai alokasi dana yang Bapak Ibu terima. Ya, nilai alokasi dana yang Bapak Ibu terima. Ya, jadi harus diperhatikan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya mengarahkan Bapak Ibu di bagian judul kegiatan, program kegiatan, subkegiatan, detail belanja itu mohon Bapak Ibu mengambil referensinya dari aplikasi Erkam supaya enak Bapak Ibu kerjanya. Ya kan di aplikasi Erkam kan sudah jelas itu. Oh, subkegiatannya itu kan merujuk pada standar ini, nama kegiatannya ini, detailnya namanya ini. Itu sudah ada Bapak Ibu di Erkam. Jadi memudahkan Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu karang-karang sendiri lagi. Kalau Bapak Ibu karang-karang lagi ya akan repot lagi nanti ketika proses penyesuaian di aplikasi Erkamnya di triwulan berikutnya. Oke Bapak Ibu. Nah, nanti di jumlah di nomor 12, Bapak Ibu tinggal menjumlahkan tuh nilai anggaran di triwulan 1. Pastikan nilai anggaran di triwulan 1 itu di bagian 12 ini sama dengan yang Bapak Ibu terima di dashboard. Ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh tim verifikator. Ya, jangan sampai juga keliru nilai anggarannya ini. Tidak sesuai dengan yang dia berhak terima di dashboard. Nah, selanjutnya di nomor 13 itu diisi dengan tempat kedudukan, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, ya jadi misalkan Kota Kupang 14 Maret 2025. Kemudian di nomor 14 diisi dengan nama madrasahnya. Ya, nama madrasahnya apa? Kepala Madrasah RA apa? Kepala RA, Kepala MI. Nomor 15 diisi dengan nama kepala madrasahnya. Kemudian nomor 16 diisi dengan nama bendahara bosnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu print ya. Setelah print tanda tangan oleh kepala madrasah dan tanda tangan oleh bendahara. Setelah itu distempel. Distempelnya di bagian kepala madrasah saja. Ya, kemudian di-scan dalam bentuk file PDF. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan teknis terkait dengan pengisian 5 dokumen persyaratan ya, 5 dokumen persyaratan yang sudah disampaikan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, sudah saya jelaskan bahwasanya Erkam ini dibuatnya triwulan ya. Nah, triwulan artinya hanya triwulan 1. Jangan Bapak Ibu isi 1 tahun punya ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Hanya triwulan. Jangan sampai keliru ya. Hanya triwulan 1. Jadi sesuaikan dengan nilai dana yang Bapak Ibu terima di triwulan 1. Lihatnya di mana? Di dashboard portal BOS. Oh saya dapat sekian. Nah itu yang Bapak Ibu buat RKAM-nya. Ya. Oke. Itu yang Bapak Ibu buat RKAM-nya. Jadi hanya triwulan 1. Begitupun jenis belanjanya yang ingin Bapak Ibu belanjakan di bulan Januari, Februari, dan Maret saja. Jangan yang Bapak Ibu mau belanjakan di bulan Juni, Bapak Ibu masukkan. Karena ini RKAM-nya triwulan 1. Berarti yang rencananya Bapak Ibu belanjakan di bulan Januari, di bulan Februari, dan bulan Maret saja. Oke? Clear ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai keliru ya untuk RKAM ini. Ya, jadi sekali lagi hanya untuk triwulan 1 RKAM-nya dibuat. Sesuaikan dengan nilai dashboard pada aplikasi portal BOS. Berapa uang yang Bapak Ibu terima di triwulan 1 itu yang dibuatkan RKAM-nya. Oke? Oke. Dan begitupun rincian belanjanya. Rincian belanjanya itu hanya yang Bapak Ibu akan belanjakan di Januari, Februari, Maret. Jangan sampai Bapak Ibu di RKAM-nya ada PPDB. Padahal PPDB itu belum dilaksanakan di bulan Maret ini. Jadi hanya pembelanjaan detail belanjanya itu yang rencana Bapak Ibu belanjakan di Januari, Februari, Maret. Atau bahkan yang sudah Bapak Ibu belanjakan pakai uang bon atau seperti apa. Jadi hanya Januari, Februari, Maret saja. Triwulan 1 saja. Oke, mudah-mudahan penekanan saya itu bisa Bapak Ibu pahami dengan baik ya. Jangan sampai keliru. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi, anggaran ini, waktu ini, pengajuan anggaran dana BOS ini hanya
6 hari, ditutup 18 Maret Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu keliru, sering ditolak ya susah nanti. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya Bapak Ibu. Nah, ini tambahan dari saya. Tadi sudah juga saya jelaskan, file itu sebaiknya dalam bentuk PDF ukuran 2 MB. Kalau untuk rekam bisa juga dengan file Excel ya. Tapi kalau file Excel kan tidak ada tanda tangannya, kurang sah itu ya. Jadi sebaiknya di scan PDF. Kalau memang tidak bisa ya sudah pakai Excel juga tidak apa-apa. Kemudian materai ya harus materai yang berbeda. Ya kalau tadi kan PKS satu materai, kwitansi satu materai, SPTJM satu materai. Jadi beli memang 3 materai yang berbeda, Bapak Ibu ya. Jangan satu materai dipakai di 3 dokumen. Nah kemudian tanda tangan dan stempel harus basah, jangan ditempel hasil file scan baru Bapak Ibu print PDF. Nah, kemudian dokumen hasil scan harus jelas agar memudahkan proses verifikasi ya. Kalau Bapak Ibu misalkan scan pakai cam scanner atau apapun itu, pastikan jelas ya, terbaca jelas. Oke. Tapi lebih bagus pakai scan yang memang alat scan supaya dia hasilnya lebih baik. Dan ukurannya juga harus dipastikan minimal 2 MB. Kalau Bapak Ibu kompres, mohon hasil kompresnya dicek bisa terbaca dengan baik atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki LPJ, artinya belum terima dana BOS, Bapak Ibu bisa mengupload surat keterangan belum menerima dana BOS itu bisa di menu upload LPJ, bisa juga sekalian digabung dengan surat permohonan supaya kita bisa tahu bahwa memang ini madrasahnya memang belum menerima dana BOS. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini bisa dipahami dengan baik. Kalaupun masih belum, nanti silakan bertanya. Yang pertama yang Mas saya tanyakan terkait dengan penomoran pada PKS Madrasah. Kan di nomor PKS pada pusat itu kan untuk bulannya itu bulan 2. Bagaimana dengan yang di PKS Madrasah, Mbak? Apakah menyesuaikan bulan 2 atau kita pakai yang bulan sekarang? Kemudian yang berikut terkait dengan pencairannya itu untuk rekening banknya. Kemarin kan kami menggunakan Bank Mandiri, sementara untuk yang sekarang Bank Mandiri untuk di Kabupaten Nagakeo itu sudah tidak ada. Itu kira-kira solusinya bagaimana, Abah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Eh, jadi yang pertama terkait dengan penomoran PKS, tadi sudah saya jelaskan, penomoran itu disesuaikan dengan waktu pengajuan ya, dengan tata persuratan. Jadi kalau saat ini bulan Maret ya pakai saja 03 begitu ya. Itu mungkin eh, di PKS-nya pusat itu kan tanggalnya Maret, tapi nomornya 02. Mungkin ada kekeliruan di situ, tapi karena sudah terlanjur ya tetap begitu sudah. Nah, kita di bulan Maret ya biasanya persuratan itu ya kalau di tanggal Maret berarti kode 03 itu kan kode bulan, berarti tetap 03. Oke? Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bank. Jadi penentuan bank itu langsung dari pusat Bapak Ibu ya. RA, MI, MTS, MA itu pakai bank apa itu di pusat yang tentukan. Jadi kalau misalkan merujuk pada tahun sebelumnya, RA menggunakan Bank Mandiri dan mungkin di tahun 2025 ini juga sama. RA menggunakan Bank Mandiri, begitupun MTS dan MA, kecuali BRI yang pakai bank MI yang pakai Bank BRI. Tapi itu nanti kemungkinannya sama, tapi nanti kita lihat saja berjalannya seperti apa. Nah, eh, intinya kalau memang di Nagekeo nanti tidak ada Bank Mandiri, maka dimungkinkan mengambil di bank terdekat atau pihak Bank Mandiri yang akan dikoordinasikan untuk mengantarkan uangnya, ya.
Contoh kemarin di Alor, di Lembata, di beberapa tempat lainnya itu juga sama. Mereka tidak punya bank mandiri. Jadi mereka bisa mengambil di bank terdekat di kabupaten terdekat atau pihak bank mandirinya yang akan datang mengantarkan uang di kabupaten tersebut. Mungkin seperti itu ya Ibu ya, Ibu RA ya. Sudah dipahami ya? Sudah, Abah. Terima kasih. Oke, ya. Selanjutnya yang kedua, Pak Hakam. Silakan Pak Hakam, dihidupkan mikrofonnya. Baik, Abah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh yang disampaikan, alhamdulillah clear semuanya. Namun ada beberapa poin mungkin yang mau saya tanyakan, Abah, tidak terlalu apa juga terkait dengan penggunaan meterai dan lokasi nama tempat terbit surat. Terkait meterai ini, apakah kita bisa menggunakan meterai elektronik atau tidak? Gitu. Terus Oke. terkait dengan tempat terbitnya surat ini, apakah kita menyesuaikan tempat di mana lokasi di mana madrasah berada atau demi keseragaman atau dokumen kita menerbitkan surat itu berdasarkan nama kabupaten? Itu yang mau saya tanyakan, Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ematre ya, untuk ematre sebenarnya bisa dilakukan, tetapi kalau ematre kan pasangannya TTE ya, tanda tangan elektronik. Nah, sedangkan kan madrasah kita suang swasta itu kebanyakan masih menggunakan tanda tangan basah ya, tanda tangan yang biasa. Oke, jadi sebaiknya menggunakan matre tempel ya, sebaiknya karena supaya sejalan dengan tanda tangan basahnya itu. Kan kalau dia matre elektronik eh, mungkin akan pertama mungkin bisa lebih sulit atau seperti apa. Kalau memang di bisa ya bisa, tapi kalau saya saran pakai matre tempel saja ya, supaya juga tidak menyulitkan nanti. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan eh, lokasi. Nah, terkait dengan lokasi ini memang tidak diatur lokasinya itu harus nama kabupaten atau apa, karena bahasa itu tempat kedudukan. Jadi kalau tempat kedudukan ya misalkan dia di Riung ya berarti Riung. Riung 14 Maret. Atau dia di eh, Maumbawa ya Maumbawa. Tidak harus di Ngada. Seperti itu ya. Nah, jadi itu clear. Gitu ya, apa ya? Oke. Oke, baik. Selanjutnya Bendahara Miss mana nih? Miss Wateng kah? Iya, Silakan dihidupkan Miswati. mikrofonnya. Ya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Juma. Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas penyampaian pemaparan materi terkait dengan portal BOS yang nanti bisa dicairkan. Jadi pertanyaan kami ini, Abah Juma, terkait dengan penginputan RKAM yang ada di portal dan juga kesesuaian antara di aplikasi RKAM. Nah, pasti nanti kita input di RKAM triwulan 1 ini. Pasti kalau kita ambil dari belanjanya bulan Januari, Februari sampai Maret, dan pastinya di aplikasi Erkam pasti ada kekurangan dan ada kelebihan nih. Nah, kalaupun nanti pasti ada kekurangan dan kelebihan ini, pasti di antara aplikasi Erkam dan juga di portal untuk kita rencana anggaran di triwulan Pak, pertama ini pasti Pak, to the point saja. Pas ini apa maksud masalahnya apa? Supaya jelas itu. anggaran anggaran antara triwulan 1 dan antara bulan Januari, Februari, Maret ini kira-kira nanti ada lebih atau kurangnya itu bisa dilanjutkan ke uh, bulan triwulan 2. Ya, Karena ah, kita ah. sesuaikan dengan rekam di aplikasi Jadi rekam itu. saya paham. Jadi begini Pak, kan sudah jelas itu syarat pengajuan triwulan berikutnya adalah
penggunaan triwulan sebelumnya minimal 80%. Kan bahasanya begitu. Ya, Berarti ya. kalau minimal 80%, berarti kan bisa dimungkinkan ada sisa 20% yang tidak digunakan. Berarti itu sisa 20% itu kan digunakan di triwulan berikutnya. Itu berarti kan bisa. Oke? Iya. Bisa. Karena jelas tadi syaratnya. Kecuali syaratnya situ bilang harus 100%, berarti tidak boleh disisakan. Di situ bahasanya minimal 80% penggunaan triwulan sebelumnya, berarti dimungkinkan bisa ada sisa di triwulan 1 untuk digunakan di triwulan 2, seperti itu ya. Nah, nanti ketika input di RCAM tinggal disesuaikan. Disesuaikan di apanya? Di waktu penggunaannya. Kan di RCAM itu kan ada Januari, Februari, Maret, dan seterusnya itu kan. Nah, tinggal disesuaikan di situ saja. Ya. Tetapi terkait dengan pendapatannya tetap sama. Pendapatannya tetap sama. Pendapatan triwulan 1 sama, pendapatan triwulan 2 sama, triwulan 3 sama. Begitu Pak ya. Hanya ada sisa di anggaran, di sisa di penggunaan di Bulan satu. bulan sebelumnya itu dipakai di bulan berikutnya. Oke Pak, jelas ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Juman. Oke, ya. Jadi intinya sekarang itu kita tidak pikir RCAM dulu. Kita pikir penginputan permohonan ini dulu. Nanti RCAM kita akan ada Zoom berikutnya kalau RCAM-nya sudah oke. Oke? Ya. Selanjutnya Arifin Latif, Flores Timur. Silakan. Arifin Latif, Flores Timur. Iya, Bang. Hari dari Mas Agung. Oh ya, Emma Sagu. Silakan. Eh, Abang mungkin terkait dengan dana BOS ini, terkait Heeh. dengan persyaratannya kita sudah sepakati. Mungkin kami terkena efisiensi apa? Terkena efisiensi, artinya pada dasarnya kan madrasahnya kami ini gaji guru per triwulan itu dia per 500 apa. Jadi kayaknya dia agak turun karena yang di RKM itu kita sudah upload RKM tahun 2025 apa. Cuman kalau kita mau sesuaikan pembelajaran di RKAM dengan di Bos Kemenak nih, Abah, mungkin dia agak berbeda, Abah. Ya, Artinya kami saya paham. mohon bantuan. Oke, Ya, intinya. siap, siap. Intinya apa intinya? Intinya. Eh, Inti intinya pertanyaannya apa? pertanyaan begini, Abah. Apakah nanti ketika kami pengurangan daripada biaya-biaya yang kami sudah belanjakan itu, kami mohon kesediaan dari Kekanwil karena berkasnya kami kan Kanwil yang periksa, Abah. Jadi kami mohon terkait dengan RKM. Kami ajukan dulu Abah. Kami nanti pakai Japri dulu ke Abah. Kalau sudah disesuaikan baru kami upload di Bos Kemenak begitu Abah. Itu bisa tidak Abah? Eh, saya tidak menerima japri, Pak. Itu kan sudah saya sampaikan itu. Oh iya Konsultasi siap, siap. via grup. Jadi begini, Pak. Pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya eh, penggunaan dana itu yang diterima itu disesuaikan dengan apa yang tampil di portal BOS, ya. Apa yang tampil di portal BOS. Itu yang pertama, ya. Nah, saya juga sudah sampaikan tadi bahwasanya eh, saat ini memang ada yang namanya kebijakan efisiensi anggaran, ya. Kebijakan efisiensi anggaran di mana bisa terjadi di pagu indikatif yang Bapak Ibu sudah susun, di mana Bapak Ibu sudah tahu bahwa oh nilai nilai dana Triwulan bosnya Abah. Bapak Ibu jumlah siswanya sekian, kemudian satuan bos yang tahun lalu sekian, maka saya terima uang tuh sekian. Tetapi Iya. ketika pagu definitif ini keluar, artinya yang sudah ditentukan alokasinya oleh pusat sudah keluar, berkurang. Nah, berkurang karena tadi mungkin ada yang namanya efisiensi anggaran. Karena kan tentunya pemberian bantuan ini kan disesuaikan dengan ketersediaan uang yang memberikan bantuan, kan? Tidak mungkin si pemberi bantuan ini uangnya cuma 100.000, dia kasih sedekahnya 200.000, kan tidak mungkin. Ya dia punya uang 100.000, ya dia sedekahkan maksimal 100.000 yang dia punya, kan seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa kita patokannya itu bukan di pagu indikatif, tetapi patokannya di
nilai alokasi yang ada di portal BOS saat ini. Ya. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu mau membelanjakan barang, ya, mau membelanjakan barang kan logikanya ada uang dulu baru Bapak Ibu belanja, kan begitu. Ada Ya, uang dulu baru Bapak Ibu belanja. Kalau sebelum ada uang Bapak Ibu sudah terlanjur belanja, itu berarti urusan Bapak Ibu sudah, ya. Oh Pak, kami ini sudah terlanjur bayar honor guru sekian, padahal ternyata dananya kurang. Nah, itu berarti resiko madrasah Bapak Ibu sudah. Karena memang harusnya uang ada dulu baru Bapak Ibu belanja. Dan sebenarnya honor-honor guru itu kan tanggung jawabnya bukan di dana BOS, tanggung jawabnya di yayasan. Dana BOS itu membantu operasional. Salah satunya membantu pembiayaan honor guru. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, ikuti jumlah alokasi yang ada di portal BOS. Meskipun itu ada pengurangan dana akibat dari efisiensi tadi. Kita ikuti dulu Bapak Ibu, sambil kita doakan, siapa tahu kondisi semakin membaik, ya, kondisi semakin membaik dan di triwulan berikutnya itu bisa anggarannya bisa bertambah. Nah, kita doakan saja Bapak Ibu. Intinya kita selamatkan dulu yang ada sekarang ini. Ya, kita amankan dulu yang ada saat ini. Kita amankan dulu yang ada, ikuti apa saja yang ada di situ, ikuti dulu. Urusan nanti periode berikutnya kita menunggu kabar baik dari pusat. Seperti itu ya Pak ya. ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Aminah, silakan. Ibu Aminah dihidupkan mikrofonnya. Ibu Aminah, silakan Ya, dihidupkan silakan. mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kami sudah dapat gambaran tadi dari Pak Gudana itu yang memang selisih. Karena yang ingin saya tanyakan nominal per anak per tahun itu dikalikan berapa sehingga turun drastis begitu Pak. Karena di Oh ya. dashboard dari gambaran 60 sekian siswa, biasanya saya dapat 1 tahun itu 40 sekian. Sedangkan di dashboard ini yang untuk 2025 triwulan pertama mendapat 5.025.000. Tapi sudah dijawab dari Pak, tadi sudah ada gambaran Pak. Terima kasih. Oh ya. Baik, baik Ibu. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya alokasi per siswa itu sudah ditetapkan dalam Juknis, yaitu RA itu 600.000 per siswa per tahun. MI itu rata-rata 1 juta. MTS rata-rata 900, MTS 1 juta, MA 1.500 kan tergantung dari daerah-daerahnya. Itu di 2024 kan seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi tadi karena ini ada kasus khusus di mana ada efisiensi anggaran, ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu lah, lihat di TV-TV itu kan banyak itu berita tentang efisiensi anggaran ini. Nah, ternyata efisiensi anggaran ini juga kena di dana BOS ini, di swasta ini. Nah, kita doakan saja di triwulan 1 ini kita ikuti saja dulu itu. Siapa tahu di triwulan 2 bisa kembali normal. Kan kita tidak tahu itu kan. Kita doakan saja di triwulan 2 nanti siapa tahu anggarannya kembali normal. Jadi triwulan 1 silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya MA Sapinatun Naja, silakan dihidupkan mikrofonnya. MA Sapinatun Naja. Iya Silakan. Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, Mau izin Waalaikumsalam. bertanya Ustadz, terkait dengan surat yang tadi terkait nomor rekening dengan penerima rekening Ustadz, nama penerima. Nah, Ya. itu kan kami dari Mas Sapinatun Naja Salura itu sudah buat sebelumnya, membuat rekening begitu Ustadz. Apakah kami tidak bisa mencantumkan nomor rekening yang kami sudah buat dengan nama madrasah penerimanya begitu Ustadz? Itu yang pertama. Terus terkait yang kedua Ustadz, saya sudah coba masuk karena kami masih baru ya Ustadz ya. Saya sudah coba Ya. masuk di akun portal BOS itu Ustadz. Nah, karena kami tidak punya akun yang portal BOS, maka login ke SSOM ya Ustadz ya. Ya. Nah, tapi
Pas mau masuk di sana, saya coba masukkan saya pribadi punya akun emis. Ustaz, dia masuknya ke akunnya saya pribadi. Apakah kita pakai akunnya emisnya madrasah atau akun pribadinya bendahara begitu, Ustaz? Itu pertanyaan yang kedua, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa eh, untuk rekening rekening itu diterbitkan oleh pusat, ya. Seperti madrasah-madrasah yang lama, rekeningnya itu diterbitkan oleh pusat, tidak menggunakan rekening yang dibuat oleh masing-masing madrasah, ya Ibu ya. Jadi nanti rekening itu pakai rekening pusat. Jadi untuk sementara karena Ibu adalah madrasah baru, maka bagian nama rekening dan nomor rekening itu dikosongkan saja dulu ya. Jangan mengisi nomor rekening yang Bapak Ibu sudah buat di daerah. Itu tidak dipakai ya. Jadi pakai untuk penyaluran dana BOS pakai yang rekening dari pusat. Jadi saat ini dikosongkan dulu. Oke. Nah, sedangkan yang rekening yang Ibu sudah buat itu dipakai untuk peruntukan yang lain saja, bukan untuk yang BOS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk login SSO emis, jadi di emis itu punya 2 akun Ibu. Punya 3 akun. Akun operator emis, kemudian akun kepala madrasah, dengan akun GTK. Nah, yang tadi Ibu maksudkan tuh akun GTK itu tidak dipakai. Kalau akun GTK itu hanya untuk memperbaiki detail GTK masing-masing. Jadi untuk ini BOS secara kelembagaan maka pakai akun lembaga, ya, akun operator lembaga, ya, atau akun kepala lembaga. Jadi bukan akun pribadi, tetapi akun operator lembaga atau akun kepala lembaganya. Seperti itu Ibu ya. Bisa dipahami Ibu? Kan sudah ada tuh akun emisnya itu ya Ibu ya. Sudah ada ya akun emisnya. Untuk mengisi emis sudah ada. Pakai akun operator lembaga itu. Oke ya Ibu ya. Oke. Selanjutnya Mas Amir Aldin. Silakan Mas Amir Aldin. Dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Abang untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya terkait dokumen penting yang kelima itu yang untuk pengisian RKAM-nya. Nah, di sini kami madrasahnya masih madrasah baru. Nah, untuk itu bagaimana cara untuk mengisi dokumen itu, RKAM-nya? Oh ya. Sama yang kedua, pertanyaan yang kedua untuk surat pernyataan pengantar madrasah baru untuk pengajuan BOS. Itu kira-kira di sini kan disuruh ambil download template-nya di ini portal BOS, tapi setelah kami cek di portal BOS tidak ditemukan. Nah, itu bagaimana surat pernyataan belum menerima BOS untuk ini? Oke, baik. Itu saja Ibu. Ya, iya Pak. Oke, baik. Jadi terkait dengan itu tadi sebenarnya sudah saya jelaskan secara rinci. Mungkin Ibu terlambat, tidak simak atau seperti apa, saya jelaskan ulang. Jadi sebenarnya pengisian format ini itu sama dengan madrasah lama, madrasah baru toh sama. Jadi nomor 1, 2 ini jelas, nomor 1 ini diisi nama madrasah, nomor 2 NSM, 3 desa kecamatan, 4 kabupaten, 5 provinsi. Nah, di bagian 6 ini yang penting, 6, 7 sampai 11 sampai 12. Nah, ini program kegiatan subkegiatan ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan madrasah. Jadi ingat bahwa RKAM ini kan yang disusun triwulan 1. Triwulan 1 itu adalah Januari, Februari, Maret. Jadi Bapak Ibu fokus dengan apa yang akan Bapak Ibu belanjakan di bulan Januari, Februari, Maret. Ya, dengan uang yang senilai yang ada di dashboard itu yang Bapak Ibu ajukan. Contoh Mas Amir Aldin misalkan dapat
20 juta misalkan. Nah, 20 juta itu dipakai untuk apa? Hanya untuk Januari, Februari, Maret saja. Oh, misalkan dari 20 juta itu bayar honor guru. Nah, honor guru itu berapa orang, berapa per orangnya. Berarti selama 3 bulan. Januari, Februari, Maret, kan begitu. Kemudian bayar listrik untuk bulan Januari, Februari, Maret, bayar air, bayar internet. Kemudian misalkan ada beli lainnya atau belanja apa, belanja itu. Nah, itu disesuaikan penggunaannya, Ibu. Ya, disesuaikan penggunaannya di sini. Oke. Nah, diurutkan. Nah, supaya dia bagus, nah Bapak Ibu bisa merujuk pada referensi yang ada di Erkam. Nah, pastikan di Kemenak Kota Kupang itu biasanya kan sudah melakukan pendampingan Erkam tuh, baik untuk madrasah lama maupun madrasah baru. Nah, di situ kan ada itu, di Erkam itu istilahnya kegiatan apa, detail belanjanya apa, nomenklaturnya itu yang dipakai, ya. Nah, kalaupun tidak, nanti bisa konsultasi dengan eh, admin BOS di kabupaten kota di Kota Kupang. Itu minta itu apa hasil download dari aplikasi Erkam yang detail komponen biayanya itu. Nah, itu bisa jadi rujukan. Oh, saya pakai ini, pakai ini. Nah, kemudian di volumenya itu kan banyaknya barang yang dibelanjakan. Misalkan beli kertas berapa rim, satuannya kan rim. Harga satuan nomor 9 itu berapa? 50.000 misalkan. Jumlahnya ya harga satuan dikali volume. Nah, di bagian 11 itu total anggaran yang di nomor 10 itu diisi di nomor 11. Berarti dia hanya dipakai di triwulan 1. Begitu Ibu ya. Masih unmute ini, masih unmute. Ya, sudah. Silakan Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Juma. Pertanyaannya langsung aja Pak Juma. Tadi beberapa kali Pak Juma menyebutkan tentang madrasah baru sebagai penerima BOS dan BOP. Mungkin bisa diinfokan madrasah mana saja. Kebetulan kan kemarin di Manggarai juga kami ada madrasah baru, Bapak mungkin termasuk begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan RKRA, mungkin sama ya Pak Juma ya tadi ya dengan Erkam ya bahwa itu dibuat per triwulan ya Pak Juma ya. Itu nanti untuk berarti pelaporannya juga nanti per triwulan Pak Juma atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk madrasah baru pastinya dia sudah 2 tahun, ya. Karena pada saat Bapak Ibu mengusulkan ijob kan sudah ada tuh surat keterangan, surat pernyataan bahwa Ya. dapat membiayai pelaksanaan operasional madrasah selama 2 tahun. Jadi Ya. kalau dia di 2025 ini berarti ijobnya 2023. Nah, kalau Ya. ijobnya 2023, maka 2025 ini dia Bisa. sudah menerima dana BOS. Begitu. Alhamdulillah. Yang penting tadi dia sudah karena syarat dana BOS itu kan juga dia sudah BAP BOS. Nah, bisa jadi kayak tahun lalu ada madrasah yang baru yang sudah layak terima dana BOS tapi dia tidak BAP BOS, akhirnya dia tidak terima juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi silakan dicek kalau dia ijobnya 2023 kemarin berarti tahun ini dia terima dana BOS. Dan dia catatannya sudah apa? BAP. Sudah BAP BAP, BOS. Bos. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan periode pelaporan, ya periode pelaporan sesuai dengan periode pengajuan, ya. Jadi kalau pengajuannya setiap triwulan, maka pelaporan juga setiap triwulan. Karena syarat pengajuan di periode berikutnya itu adalah LPJ di periode sebelumnya. Begitu, ya. Kalau yang Ya, sudah terima kasih, Pak menggunakan Juma. Erkam, mereka lapor tiap hari kalau di Erkam. Setiap belanja lapor, setiap belanja lapor. Harusnya begitu sebenarnya. Jadi RA juga harus membiasakan. Jadi setiap ada pembelanjaan langsung dilaporkan di pembukuan. BKU-nya, buku pembantunya itu dilaporkan memang supaya ketika pas mau pengajuan sudah tidak gerasa gerusuk lagi karena sudah dilaporkan setiap bulannya. Karena memang secara juknis ya, secara juknis itu kewajiban pelaporan dilakukan setiap akhir periode bulan. Ya. Ya. Dan di situ jelas di setiap di juknis itu pelaporan tuh batas akhirnya tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan
dana ini diterima bulan Maret, maka paling lambat April berikutnya dibuat. Nanti dana yang diterima bulan April dilaporkan di Mei tanggal 10 maksimal. Ya, jadi tanggal 10 bulan berikutnya itu dilaporkan periodenya di Juknis seperti Ya. itu. Ya. Terima Seperti itu kasih ya, Pak Ibu ya. Juma. Ya, terima kasih Pak Ya. Juma. Oke. Selanjutnya Miss Darul Hijrah Madani, silakan Bapak Ibu. Ya, baik Abah, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau Ya. bertanya terkait penguploadan berkas. Misalnya untuk suratnya sudah kami kerjakan di tanggal 14, tapi pada saat penguploadannya mungkin karena ada kendala, kita tunda di tanggal 15 atau 16. Apakah itu boleh atau bagaimana, Abah? Hanya itu saja, terima kasih, Abah. Oke, baik. Jadi terkait dengan proses penguploadan berkas itu disesuaikan dengan periodenya. Jadi dibuka periode pengajuan itu mulai tanggal 13 sampai tanggal 18. Artinya di selang waktu itu silakan ya. Jadi kalau misalkan sudah dibuat nih dokumen tanggal 14, tapi ternyata tidak sempat diupload di tanggal 14 itu. Tanggal 15 baru diupload, tidak apa-apa, tanggalnya tetap 14 ya. Nah, itu kan tanggal pembuatan dokumennya tetap. Jadi tanggalnya tidak usah dirubah ya. Jadi tanggal uploadnya bisa jadi misalkan karena waktu itu jaringan mati, berarti atau lampu mati, berarti besok atau lusa. Yang penting tadi jangan lewat dari tanggal 18. Karena lewat dari tanggal 18 berarti tidak bisa lagi mengupload. Dan kalau bisa Bapak Ibu paling lambat tanggal 17 sudah upload supaya kalau ada perbaikan bisa diperbaiki tanggal 18. Jangan tanggal 18 baru Bapak Ibu upload. Nah, kabupaten terlambat juga verifikasi karena biasanya Bapak Ibu belajar dari pengalaman tahun lalu itu batasnya sampai jam 6 sore saja. Jadi setelah jam 6 sore itu tidak bisa lagi melakukan proses verifikasi maupun proses pengajuan ya. Jadi mohon diperhatikan itu. Sekali lagi nanti Bapak Ibu rekaman Zoom ini akan saya share linknya ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu Bapak Ibu menonton kembali, menyimak kembali. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang luput karena faktor jaringan atau faktor yang lain. Silakan bisa disimak rekaman Zoom ini nanti. Dan yang paling penting kami tegaskan kembali bahwa mohon seperti yang disampaikan Pak Kabid, kita terima apa adanya yang ada saat ini, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita amini saja dulu. Insya Allah nanti kita terus berdoa bahwasanya nanti kondisi akan semakin membaik ke depannya dan di pengajuan triwulan kedua nanti bisa kembali normal lagi. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian yang kedua, mohon diperhatikan bahwa pengajuan ini batas akhirnya tanggal 18 ya. Jadi kalau bisa pengajuan oleh lembaga itu paling lambat tanggal 17 supaya ada kesempatan di tanggal 18 untuk melakukan perbaikan jika ada hal yang harus direvisi. Dan yang ketiga, mohon kepada admin kabupaten kota bisa setiap hari memantau akun portal bosnya untuk dilakukan verifikasi jika ada yang sudah melakukan pengajuan sehingga tidak numpuk di akhir dan bisa dilakukan verifikasi dengan baik, memperhatikan kelengkapan, kebenaran daripada dokumen-dokumen yang sudah diajukan oleh madrasah sehingga jika memang sesuai bisa di-approval, sedangkan jika ada yang keliru bisa ditolak untuk diperbaiki kembali dan mohon kalau bisa diberikan sampai tanggal 18 itu apa namanya jangan sampai ditolak lagi karena kalau ditolak di tanggal 18 tidak bisa lagi diperbaiki oleh madrasah sehingga mohon Bapak Ibu di kabupaten kota lakukan pembinaan dibantu dengan Bapak Ibu pengawas madrasah itu saling bersinergi untuk membantu mensukseskan proses pengajuan pencairan dana BOS ini dan ingat bahwa hanya satu kali ini saja dibuka tidak ada lagi perpanjangan waktu dan juga kalau di triwulan 1 ini tidak diajukan maka dananya dianggap hangus
dan di triwulan kedua tidak lagi bisa mengambil dana yang triwulan 1 ini. Jadi cukup hanya triwulan 2. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Kabid atas arahannya, terima kasih kepada Pak Sadik atas bimbingannya, dan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Semoga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz terkait dengan apa yang pernah dipetuahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa jika hal yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang telah terjadi saat ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan menjadi bagian dari amal ibadah kita di bulan Ramadan penuh berkah ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.